Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta. Yang terhormat kepada Ibu Dekan Fakultas Teknik, yang terhormat kepada Bapak Kaprodi Pendidikan Teknik Elektro, Bapak Masud Sumati, yang terhormat kepada Bapak Ibu Dosen Pendidikan Teknik Elektro. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan pengabdian masyarakat P2M, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Kaprodi Pendidikan Teknik Elektro kepada Bapak Masud Sumati, MT, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Jakarta, Ibu Dr. Uswatun Hasana. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Yang kami hormati para peserta acara virtual workshop pengabdian masyarakat Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyelenggarakan salah satu program perguruan tinggi, yakni pengabdian pada masyarakat. Sesuatu yang berbeda pada P2M kali ini adalah kita berada di masa pandemi, sehingga biasanya kita bisa melaksanakan P2M di lokasi. Untuk tahun ini tidak bisa kita laksanakan. Program Studi Pendidikan Teknik Elektro sejak tahun 2016 melaksanakan P2M secara terpadu dengan dikelola dari semenjak proposal, pelaksanaan, dan laporan, serta luaran oleh program studi yang menangani, mengkoordinir. Tahun 2016, Prodi menyelenggarakan P2M di Kepulauan Seribu. Tahun 2017, program studi mengadakan P2M di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tahun 2018, menyelenggarakan di SMK Madinatul Ilmi Muara Gembong, Bekasi. Ini menjadi salah satu sekolah binaan program studi. Kemudian tahun lalu, di tahun 2019, kita menyelenggarakan di dua lokasi, yaitu di SMK 2 Depok, Jawa Barat, dan di Jatinegara, Jakarta. Untuk tahun ini, karena kondisinya adalah masa pandemi, maka pelatihan ini akan ada dilakukan dalam beberapa metode. Metodenya adalah bahwa peserta pelatihan ini ada 7 judul, yakni tergolong pada bidang pendidikan dan bidang masyarakat. Bidang pendidikan nanti akan ada materi tentang penilaian pembelajaran oleh Pak Suprianto, ada materi tentang perizi, ada materi tentang pembuatan web. Sedangkan di masyarakat ada tentang pemerawatan perbaikan peralatan listrik, ada tentang penghematan, ada tentang solar cell, dan ada tentang toko online. Pada peserta memang diberikan pilihan untuk mengikuti 7 itu, tetapi tidak bisa bersamaan. Jika memilih pendidikan, maka tidak bisa memilih masyarakat. Jika memilih masyarakat, maka tidak bisa memilih pendidikan. Kenapa? Karena waktunya berbarengan. Jadi setelah pembukaan, maka Zoom ini akan dipisah menjadi 2, yaitu Zoom masyarakat, Zoom umum atau masyarakat, dengan Zoom pendidikan. Apapun pilihannya, misalkan Bapak Ibu memilih 2 dari 3 pendidikan, maka Bapak Ibu tetap mengikuti sesi 3, yang membedakan adalah nanti pada penugasan. Saya kira itu informasi sambutan dari kami selaku penyelenggara
kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan. Mohon perkenan Ibu Dekan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Masus Bekti. Selanjutnya akan ada sambutan dari Dekan Fakultas Teknik sekaligus membuka acara kegiatan hari ini kepada Ibu Dr. Uswatun Hasanah. Dipersilakan. Terima kasih MC Mas Adahil ya. Terima kasih juga kepada Pak Masus selaku Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Masus dan Bapak Ibu dosen pendidikan teknik elektro. Di sini saya lihat ada Pak Aris Sunawar, ada Pak Muksin, Pak Rifan, Pak Imam Raharjo, siapa lagi ya? Banyak juga. Selamat bertemu kembali di akhir pekan yang harusnya kita semua istirahat di rumah, tapi Bapak dan Ibu masih sempat meluangkan waktu untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Terima kasih juga Bapak dan Ibu sebagai narasumber kegiatan pengabdian masyarakat, dan ini adalah bentuk komitmen kita setelah kita merencanakan kegiatan ini setiap tahunnya. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu peserta pengabdian masyarakat yang tadi Pak Masus sudah jelaskan, ada 2 bidang di sini yang juga mau meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya pada minggu pagi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, senang sekali kita bisa bertemu di media ini dalam satu kegiatan yang kita harapkan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kegiatan ini sekaligus menjalin tali silaturahmi di antara kita, sehingga kita lain waktu bisa bersua kembali dan saling mengenal satu sama lain. Puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita semua dapat berkumpul di sini untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu tentunya. Alhamdulillah dalam kondisi dunia yang sedang menghadapi pandemi, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan ke Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarga. Semoga kita semua masih juga dalam bimbingan beliau. Apresiasi yang besar Bapak Ibu saya berikan kepada Kaprodi beserta dosen-dosen pendidikan teknik elektro yang telah menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat. Walaupun kita saling berjauhan, ini bukan satu kendala untuk tetap melaksanakan kegiatan P2M ini. Saya tahu pendidikan teknik elektro ini dari tahun ke tahun lokasinya seperti tadi yang Pak Masus sampaikan, berpindah-pindah begitu ya. Jadi hampir seluruh Indonesia sudah didatangi, tapi kali ini kita berbeda, melaksanakan P2M sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi semoga hal ini tidak mengurangi makna dan kebermanfaatan dari kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti P2M, selamat kepada Bapak dan Ibu, semoga kegiatan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan presinya ya Bu ya? Ya. Ya, beginilah tampilan presi kalau kita mau mendaftar. Jadi ada banyak, akan kita pakai bisa sebagai edukator atau student. Kita klik aja get start, sebelah kanan atas. Terus kita pilih yang basic, sebelah paling kiri. Nah, ini yang paling free adalah yang sebelah kiri basic, dan juga yang paling kiri lagi, basic biasa, just the basic. Kalau basic plus masih ada biayanya, tapi kalau basic saja dia free.
Nah, ini kita bisa bikin akunnya, namanya siapa, misalnya kita isi emailnya, misalkan saya pakai email ini, atau mudah-mudahan sih belum, kita isi password misalnya, lalu klik captcha-nya ya. Ketika sudah, kita bisa cantrang bahwa I am certified that I am at least 13 years old, lalu klik continue. Nah, sekarang berarti kita sudah on the way to creating Prezi. Kita klik lagi get start. Nah, di sini kita kan bisa melihat role kita sebagai apa. Apakah sebagai education, assistant, business, atau other. Kita bisa pilih education. Education juga ada beberapa level. Di elementary, middle school, high level, college, graduate, dan sebagainya. Misalkan kita ambil di high school. Lanjut. Nah, di sini ada banyak. Kita bisa langsung mulai membuat presentasi, mengeksplor presentasi yang sudah ada, atau melihat desain presentasi dari Prezi, atau melihat working from home. Kan kita mulai aja deh dari create presentation di awal. Create juga ada template-nya, atau kita ambil dari nol sama sekali. Kalau ini terkunci karena harus membayar. Kita ambil yang template saja. Template ada banyak. Kita bisa pilih mau pakai yang mana saja. Bebas. Mungkin Bapak Aris Ibu. bisa dikurangi ritmenya, Pak? Oke, Bu. Kalau cepat ya, Bu ya. Ada Mungkin. yang ingin diperlambat. Oke. Nah, jadi kita mulai dari awal lagi tadi. Oke, apa ya tadi presentasi bisa apa enggak ya? Aduh, masuknya langsung ke dashboard lagi. Ya, jadi tadi kalau kita ikutin langkah-langkahnya tadi, maka akan muncul setelah kita mendaftar, kita mengisi data, kita memilih level sekolahnya, kita sebagai guru, sebagai education, atau sebagai murid, lalu kita bisa tambahkan data-data yang lain. Karena kita mau bikin Prezi-nya itu pakai template atau dari yang sudah ada, kita bisa pilih. Jadi kalau memang sudah jadi, kita masuk ke dashboard, kita bisa bikin lagi, misalkan create from template. Mungkin ada yang mau men-share screen-nya atau ada yang kesulitan? Bisa dituliskan, misalkan ada yang mau coba ada kesulitan sampai di sini, kita coba sampai ke arah template-nya dulu. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya teruskan, atau mungkin ada yang masih pengen ini. Kita mulai dari create saja ya Pak ya, atau jangan yang kosong lah, kita pilih salah satu template-nya, bebas. Kita bisa pilih apa aja lah, misalnya yang
kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian bagus, ada banyak menu-menunya. Karena sekali kita pilih, ya itu yang nanti seterusnya terpakai. Tidak seperti PowerPoint yang bisa kita ganti-ganti template-nya, tetapi kalau Prezi ini ya kita pilih satu untuk seterusnya. Tapi untuk satu file satu presentasi tadi itu saja. Nah, contoh apa ya? Misalnya yang inilah. Nah, misalkan kita ambil ini, kita bisa pilih use this template. Title-nya misalkan apa? Penggunaan di siapa yang melihat? Semua orang bisa lihat atau terbatas. Kalau kita mau klik before I share with ya harus bayar. Tapi kalau kita pilih anyone itu masih free. Jadi harus gratis ya Pak ya? Iya benar Bu, kita pilih yang gratisan saja. Dia akan loading presentasinya, sambil loading dikasih tahu bagaimana sih prinsipnya si Prezi itu membuat Prezinya itu sendiri. Kan loadingnya lumayan lama tergantung dari kecepatan internet Bapak Ibu. Nah, ini kita tadi sudah punya kan beberapa template yang tadi kita pilih. Bisa kita ganti namanya, misalkan presentasinya apa. Misalnya topiknya kita ambil. Nah, dalam Prezi kan tadi kita kan kayak semacam mind map lah. Kita bisa satu titik kemana, dan seterusnya. Contoh lah kita ambil yang topik pertama tadi. Topik pertama, kita tambahkan. Mana buat Prezi. Kita geser, bebas, kita bisa tulis tulisan segala macam sama seperti di PowerPoint aja gitu loh. Kalau ingin menambah topik gimana Pak Aris? Oke, kalau ini kan topik sudah kita buat Bu. Nah, misalkan topik 1, 2, 3, 4. Kita bisa add dari depan sini juga, dari sini kita bisa tambahkan topik paling atas. Tambah klik. Nah, maka akan muncul di posisi kelima. Tadi kan kita punya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima baru kita tambahkan tadi. Maka kita tambahkan lagi, misalkan diklik di kiri atas tadi, yang warna hijau. Maka akan muncul topik yang ke-6, dan seterusnya. Itu adalah cara kita menambahkan topik-topik yang sudah ada di sebelumnya. Atau kita kalau mau kurangin topik, ya, juga bisa. Kita tinggal klik di topiknya, kemudian pencet delete. Itu juga bisa menghapus topik yang tidak kita perlukan. Coba. Saya hapus yang ke-5, berarti misalkan. Oke. Klik kanan, delete misalnya. Jadi, kita bisa juga mengurangi topik yang tidak kita pergunakan. Misalkan tadi topiknya hanya butuh 3. Kita klik aja, klik. Delete. Lalu misalkan dalam topik kita mau masukkan lagi subtopik, sama seperti topik tadi. Kita bisa menambahkan, pertama kita hanya punya subtopik 1, misalkan ini. Dalam subtopik 1 misalkan kita isi tambahan lagi, berarti kita klik aja subtopik, maka akan muncul subtopik dalam subtopik. Tapi kalau misalkan kita taruhnya di dalam sini, kita klik subtopik, maka subtopik kedua yang akan bertambah. Jadi kita kayak membuat suatu cabangan, dari satu titik kita cabang. Cabang tadi bisa kita cabang lagi, dan seterusnya, sampai kita bisa mendetail sedetail mungkin dalam satu topik. Kemudian kita bisa pindah ke topik yang lain, kita tambahkan lagi untuk subtopik, dan kita tambahkan lagi subtopik. Itu bisa. Jadi Prezi tadi bisa mendetail sampai ke titik-titik yang tertentu.
dari satu topik bisa bercabang-cabang sampai ke beberapa topik. Kemudian misalnya dalam subtopik ini kita mau edit. Kita mau edit, bisa tambahkan gambar. Gambar atau apa ini? Misalkan kita ganti gambarnya, kita bisa klik gambarnya. Gambar. Jadi ada beberapa template yang ada di sini, gambar-gambarnya. Tapi ada juga yang terkunci karena harus membayar. Atau kalau dari library juga bisa, tapi harus tambahkan dulu ke dalam library-nya. Mungkin ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau menambahkan, Ibu? Misalkan mau mengubah urutan topiknya, Pak, biar kelihatan bagus di kanvas utamanya. Oke, berarti kan misalkan kita mau merubah digeser. kanvas utamanya, misalkan kan dari sini kita mau rubah urutannya 1, 2, 3. Itu bisa juga langsung kita drag and drop begini saja. Atau kita geser dari posisi langsung di kanvas. Nah, jadi kesesuaian topik 1, 2, dan 3 tadi bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan. Misalnya apa duluan yang mau kita tampilkan, atau yang ini duluan yang kita geser ke sana, tergantung dari urutan tadi. Kita tinggal geser-geser saja, rubah-rubah dari sini, atau ini kita mainkan dari kanvas yang langsung. Jadi Lalu mengatur ini, Pak, mengatur jalur tampilan dari overview ke topik. Mengatur ya tampilan dari overview ke topik. Menggunakan page setting. Saya nggak bingung. Atau gini, saya coba kolaborasi dengan Ibu ya, Bu ya. Oke. Nah, kita kolaborasi dengan Ibu email di mana Bu ya, masukin email. Kita coba masukin. Nah, ini kan pad-nya. Kalau pad ini untuk melihat urutan dari overview ke pad atau subtopik ke pad. Gimana? Apakah kita langsung diklik kembali lagi ke awal atau zoom-nya langsung ke masing-masing topik atau dari subtopik pad dan seterusnya. Kita bisa memilih dari menu subtopik pad ini. Yang kita lihat. Bisa lihat review-nya. Kita misalkan saya lakukan maju mundurnya bagaimana. Kalau ini kan langsung satu dan seterusnya. Ubah ke topik selanjutnya, subtopik selanjutnya. Kalau misalkan kita coba melihat mengganti pad-nya, misalkan tadi kan pakai pad yang ke-4 ya. Coba. Pad yang tadi pad-nya yang directly ya, Pak ya? Nah, yang directly Bu, yang ke-4 kita coba kan. Misalkan kita coba ini yang pertama, zoom back to overview between topics. Nah. Berarti yang berikutnya setiap masuk ke subtopik balik dulu ke topik utama gitu ya, Pak? Betul, Bu. Misalkan kita coba dari topik masuk ke subtopik 1, subtopik 2. Dia kan balik lagi ke kanvas utama. Kalau tadi kan dari topik 2 masuk ke topik, subtopik, langsung loncat ke topik 3. Kalau ini enggak, dia balik lagi ke kanvas utama. Misalkan kita masuk ke 1, terus kita jalankan subtopik, balik lagi ke kanvas utama. Itu urutan-urutan itu kan nanti tergantung daripada kebutuhan masing-masing.
Oke, lanjut. Nah, untuk yang ke apa namanya? Kolaborasi ya. Saya agak lupa ingat posisi settingannya. Nah, ini kan presi yang kita buat tadi pertama sudah muncul. Lalu kita bisa tambahkan add kolaborator. Mohon maaf ya, Ibu tadi yang itu ya. Tik, Hah? Yuninda, Hmm? 06, Pencet 06 add email ya. @gmail, Pak. Oh, sorry. Benar ya, @gmail.com. Betul, Pak. Nah, di sini kan ada menunya nih, bisa present, bisa edit, bisa komen. Kalau bisa present berarti dia hanya bisa menampilkan di akunnya dia saja. Bisa komen, berarti dia bisa menulis komentar tetapi tidak bisa merubah isinya. Kalau bisa edit, berarti dia bisa semuanya merubah isi konten daripada presentasi yang sudah kita buat. Atau kita buat seperti ini. Nah, pastinya kan kita bisa ganti selanjutnya sih, tetapi untuk pertama saya buat menjadi can edit, artinya Ibu Nur bisa merubah presi yang sudah saya buat tadi barusan. Mungkin bisa dilihat dari akunnya Ibu Nur sudah masuk atau belum? Nah, itu, Pak. Ini saya loadingnya masih muter-muter ya, Pak. Oh gitu. Atau misalkan Gini, Pak, mau memasukkan file PPT, Pak? ya. Oke, keamanan PPT kita bisa ambil klik aja langsung dari convert PowerPoint. Nah, dia bisa loading. Kemudian kita masukkan filenya. Contohnya apa saja lah, kita coba lihat. Dokumen PowerPoint yang ada di sini ya. Misalnya, terlalu besar. Misalkan saya upload presentasi saya. Nah, sedang ini ya apa istilahnya terkonversi. Nah, terlihat di layar. Ya, agak lambat masih, tapi sudah loading.
Oke, jadi bisa lihat, semua orang dilihat bisa melihat. Oke, save. Kita save. Jadi slide tadi bisa kita grupkan mana-mana saja. Maaf, ternyata ada yang beberapa slide yang tidak masuk ya. Ternyata gagal, kegedean mungkin filenya ya. Coba saya cek lagi file saya kecilan deh. Atau bisa dicoba di Canvas ya Pak, insert-nya. Tidak dari awal. Iya, Bu, saya mau nyari file PowerPoint yang agak kecilan dulu sebentar. Oke, kita coba dulu deh. Dari Canvas-nya ya. Nah, misalkan Canvas yang tadi ya, Bu ya. Kita edit lagi. Nah, kita bisa insert paling atas plus insert, kita pilih PowerPoint. Sama kayak tadi, drag and drop your PPT file. Nanti kita cari file presentasi yang akan kita drag and drop. Kita coba yang ini deh, saya ambil. Nah, kan muncul kan slide-slide-nya, kita bisa grup mana-mana slide-slide-nya yang akan kita masukkan menjadi satu topik atau subtopik. Kita ambil 1, 2, 3. Kita masukkan ke topik 2. Lalu yang ini 1, 2, 3, 4, tarik ke topik 3. Kebuat topik baru nggak apa-apa ya. Kita ngebuat topik baru, ternyata karena nggak langsung masuk ke topik 3, tadi nge-drag-nya salah, tapi ini terkelompokkan menjadi topik baru. Kita bisa masukkan lagi, misalkan slide ini. Dan masukin ke topik 1, tapi subnya misalnya. Ini nggak bisa masukkan. Kita klik sampai ininya berubah jadi besar, baru kita bisa drop ke sana. Jadi kalau kita lihat di dalam subtopik 1, dia sudah ada PowerPoint yang tadi kita masukkan. Di subtopik pertama, kan halaman di PowerPoint tadi langsung masuk ke dalam prezi yang sudah kita buat. Tapi dia kayak apa? Jadinya image gitu ya, Bu ya. Jadi tidak bisa kita edit, karena bentuknya langsung berupa image. Tapi kita bisa menambahkan untuk tambahan-tambahan tulisan yang lain di dalam image tadi. Misalkan ini kita mau tambahkan tulisan, dan juga mari kita tambahkan edit, misalkan teks, dan tambahkan lagi tambahan teks di sini. Ya, jadi ditambah catatannya Pak Aris, Bisa. ketika kita memasukkan file PPT, misalkan kita masukkan 5 halaman nih, ya, 5 halaman PPT, jika kelimanya ini mau kita jadikan satu topik, ya, maka kita drag-nya ke arah kanvas utama. Jadi buka dulu di kanvas utama.
Tapi kalau misalkan kita mau jadikan halaman PPT ini sebagai subtopik dari topik yang mau kita buat, maka kita harus buka dulu topiknya, lalu halaman PPT yang mau di-insert itu di-drag ke arah topik, bukan kanvas utama. Ya, contohnya nih, tadi 1, 2, 3, saya drag ke kanvas utama, maka dia akan membentuk topik baru ya Bu ya, sini. Nah, itu kan topik baru. Tapi kalau misalkan saya buka dulu topik 3 misalnya, kan topik 3 masih kosong. Terus saya tarik 1, 2, dan 3 ke dalam topik 3, maka dia akan menjadi subtopik di dalam topik 3. Yang tadi, dia tetap ada di topik yang lain. Tapi topik 3 juga akan muncul karena tadi 1, 2, dan 3 kita drag ke dalam topik 3. Jadi perbedaannya adalah kita memasukkan di mana, apakah di depan ya Bu ya, ataukah dalam subtopik, itu yang kita tentukan sendiri. Baik. Lagi Bu, karena mungkin takutnya waktunya sudah mepet. Mungkin ketampakan Pak, ketampakan label dan frame. Tampakkan label dan frame. Bisa bantu diarahkan ke saya ya. Sudah bisa dilihat tampilan layar saya ya Pak Aris? Ya sudah Bu, lihat Bu. Yang dari Pak Aris ya. Oke. Ya. Misalkan kita mau supaya frame lingkaran ini, frame lingkaran topik ketika di running tidak muncul. Topik 2 ya, kita fokus ke nah, oke. Ini kanvas utama. Ketika di running, topik 2-nya, frame lingkarannya muncul. Ya, kita mau misalkan men-set bahwa frame ini tidak muncul. Jadi secara natural ketika topik 2 dibuka, maka background-nya adalah background kanvas utama misalkan. Tidak ada frame-nya ya. Kita bisa balik dulu ke kanvas utama atau overview. Klik kanan pada topik. Lalu klik Advanced Topic Editing. Nah, maka pada topik, kita klik kanan pada topik ya, pada klik kanan. Nah, buat make it visible outside only. Ya, kita tes ketika di present. Nah, maka frame atau ketampakan dari frame topik itu tidak muncul. Lalu bagaimana jika kita juga mau mengatur supaya labelnya ini, label dari topik, ya, kayak ini kan labelnya adalah topik 3 gitu ya, supaya di running itu tidak muncul ke dalam isi topik. Kita lihat topik 3, fokus ke topik 3, ketika di present, topik 3 dibuka, dia muncul. Ya. Ya, atau ini bisa kita delete langsung, atau misalkan kita mau setting sebaliknya tetap muncul di isi subtopik. Advanced Topic Editing. Nah, kali ini kita kliknya bukan di frame-nya. Ya, ini kalau ini klik di frame, nah saya kliknya di label. Dibuat make it visible keduanya, inside dan outside, jika kita mau supaya apa yang kita tulis di label itu muncul pada isi topik. Ya. Lalu kalau kita setting sebaliknya, misalkan make it visible inside only. Nah, yang terjadi sebaliknya. Jadi labelnya tidak terlihat di kanvas utama, label topiknya. Tapi ketika kita running,
justru muncul labelnya. Itu kalau kita setting inside only. Ya, jadi saya ulangin, kalau kita setting inside only, maka di kanvas utama labelnya tidak muncul, tapi ketika di running muncul di isi topik. Kalau kita setting sebaliknya outside only, undur dulu ya. Outside only. Nah, justru sebaliknya. Di kanvas utama, label utamanya, label topiknya terlihat di kanvas utama. Nih, ini kanvas utama, labelnya terlihat ya. Tapi ketika dijalankan, nah, labelnya tidak terlihat.